Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran setiap hari. Namaku Nia. Kalau ada yang bertanya, apa luka paling dalam yang pernah kurasakan setelah menikah? Jawabannya bukan karena hidup sederhana. Bukan juga karena harus bekerja keras membantu suami. Melainkan, karena setiap hari dianggap tidak pantas menjadi bagian dari keluarga sendiri. Dan orang yang paling sering mengatakannya adalah mertuaku, Bu Yanti. Aku menikah dengan Rizky 6 tahun yang lalu. Kami menikah bukan dalam keadaan kaya. Rizky saat itu baru merintis usaha kecil menjual material bangunan. Sedangkan aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik. Kami membangun rumah tangga dari nol. Menabung sedikit demi sedikit. Menghemat setiap pengeluaran. Tidak mudah. Namun kami selalu percaya, rezeki akan datang kepada orang yang mau berusaha. 3 tahun pertama pernikahan, kami tinggal di rumah orang tua Rizky. Rumah itu cukup besar. Dihuni oleh Bu Yanti, adik iparku, dan kami berdua. Awalnya aku berpikir, tinggal bersama mertua akan membuat hubungan kami semakin dekat. Ternyata, yang terjadi justru sebaliknya. Bu Yanti tidak pernah benar-benar menerimaku. Apapun yang kulakukan selalu salah. Kalau aku bangun lebih pagi, beliau berkata aku hanya sedang mencari perhatian. Kalau aku pulang terlambat karena lembur, beliau menuduhku lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Kalau aku membeli kebutuhan rumah, beliau berkata aku hanya ingin dianggap baik. Lama-kelamaan, aku belajar diam. Karena setiap jawaban hanya akan memicu pertengkaran. Yang paling sering beliau ucapkan adalah satu kalimat yang sangat menyakitkan. Kamu itu cuma menantu. Jangan merasa rumah ini milikmu. Aku selalu mengangguk. Bukan karena setuju, tetapi karena aku tidak ingin membuat suamiku berada di tengah konflik. Rizky sebenarnya sering membelaku. Namun Bu Yanti selalu berkata, sejak menikah, kamu lebih percaya istrimu daripada ibumu. Akhirnya, Rizky memilih diam. Dan aku memahami posisinya. Diam-diam, aku tetap membantu keluarga. Gajiku tidak pernah kugunakan hanya untuk diriku sendiri. Sebagian besar justru masuk ke kebutuhan rumah. Tagihan listrik, air, belanja bulanan. Bahkan biaya kuliah adik iparku beberapa kali kubantu ketika usaha Rizky sedang sepi. Namun, aku tidak pernah mencatat semuanya. Karena bagiku, keluarga bukan tempat menghitung siapa yang memberi lebih banyak. 2 tahun kemudian, usaha Rizky mulai berkembang. Ia mendapat beberapa proyek besar. Kami akhirnya mampu membeli rumah sederhana. Aku merasa sangat bahagia. Kupikir setelah pindah, hubunganku dengan Bu Yanti akan membaik. Ternyata aku salah. Meski kami sudah tinggal terpisah, beliau tetap sering datang. Dan setiap datang, selalu ada saja kalimat yang membuat hatiku terluka. Suatu hari, Bu Yanti menelepon. Nia. Iya, Bu. Minggu depan ada syukuran ulang tahun keluarga. Semua harus datang. Aku menjawab dengan sopan. Insya Allah kami datang. Beliau hanya menjawab singkat. Jangan terlambat. Telepon pun ditutup. Hari syukuran akhirnya tiba. Rumah kakak iparku sudah dipenuhi keluarga besar. Paman, bibi, sepupu, tetangga dekat. Semuanya berkumpul. Aku datang bersama Rizky sambil membawa beberapa bingkisan. Seperti biasa, aku menyalami satu persatu anggota keluarga. Sebagian membalas dengan ramah. Sebagian lagi hanya tersenyum tipis. Saat sedang membantu menata makanan di ruang makan, aku mendengar Bu Yanti berbicara cukup keras kepada salah seorang bibiku. Nia memang kelihatannya baik. Tapi ya tetap saja. Beliau melirik ke arahku. Lalu berkata dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar semua orang. Kamu cuma menantu numpang hidup. Jangan pernah merasa punya hak di keluarga ini. Ruangan langsung hening. Semua orang menoleh kepadaku. Tanganku yang sedang membawa nampan perlahan berhenti. Rizky langsung berdiri dari kursinya. Bu. Namun Bu Yanti belum selesai. Kalau bukan karena anak saya, kamu bukan siapa-siapa. Dadaku terasa sesak. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata memandangku. Menunggu reaksiku. Menunggu apakah aku akan menangis. Atau membalas. Aku menarik napas panjang. Lalu, perlahan aku tersenyum. Bukan senyum mengejek. Bukan pula senyum kemenangan. Aku meletakkan nampan di atas meja. Membuka tasku. Mengambil sebuah map berwarna coklat yang selama ini selalu kubawa. Aku melangkah mendekati Bu Yanti. Lalu menyerahkannya ke tangan beliau. Bu, kalau ibu sudah selesai berbicara, tolong baca isi map ini. Bu Yanti mengernyit. Apa ini?
Aku tetap tersenyum tenang. Semua jawaban tentang alasan mengapa selama ini saya memilih diam. Seluruh keluarga saling berpandangan. Tak seorang pun tahu bahwa map sederhana di tangan Bu Yanti itu berisi dokumen-dokumen yang akan membuat suasana syukuran berubah total. Dan untuk pertama kalinya, Bu Yanti akan menyadari siapa sebenarnya orang yang selama ini diam-diam menjaga keluarganya dari kehancuran. Suasana ruang keluarga masih membeku. Tak ada lagi suara sendok yang beradu dengan piring. Tak ada lagi obrolan para tamu. Semua perhatian kini tertuju pada map coklat yang berada di tangan Bu Yanti. Beliau memandangku dengan tatapan heran. Apa ini? Aku menjawab pelan. Silakan ibu buka. Kalau sudah selesai membacanya. Kalau ibu masih ingin mengatakan saya hanya menantu yang numpang hidup, saya akan menerimanya. Ruangan kembali sunyi. Bu Yanti mendengus pelan. Dengan sedikit kesal, beliau membuka map itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi, slip transfer bank, kwitansi pembayaran, surat perjanjian pinjaman, dan beberapa bukti transaksi lainnya. Beliau mengernyit. Apa maksud semua ini? Aku belum menjawab. Aku membiarkan beliau membaca satu persatu. Di lembar pertama, terdapat bukti transfer atas namaku. Penerimanya, Rizky. Nominalnya cukup besar. Tanggal transfer itu adalah 5 tahun yang lalu. Saat usaha suamiku hampir bangkrut. Bu Yanti terlihat bingung. Transfer ini? Apa hubungannya? Aku tersenyum tipis. Itu uang tabunganku sebelum menikah. Yang saya berikan kepada Mas Rizky. Untuk menyelamatkan usaha kecilnya. Rizky langsung menundukkan kepala. Ia tahu, aku memang tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Bu Yanti membalik halaman berikutnya. Kali ini, terlihat bukti pembayaran biaya kuliah adik iparku selama 2 semester. Nama mahasiswa itu adalah Doni, adik Rizky. Bu Yanti membelalakan mata. Ini? Doni tidak pernah bilang. Aku mengangguk pelan. Memang saya minta jangan bilang. Karena saya tidak ingin Doni merasa berutang. Di sudut ruangan, Doni yang sejak tadi diam mulai menundukkan wajah. Matanya berkaca-kaca. Belum selesai. Masih ada lembar berikutnya. Bukti pembayaran cicilan rumah Bu Yanti ketika suaminya meninggal dunia. Jumlahnya tidak sedikit. Bu Yanti memandangku. Kapan kamu membayar ini? Aku menjawab pelan. 3 tahun lalu. Waktu rumah hampir disita bank. Beliau langsung menggeleng. Tidak mungkin. Aku tidak pernah tahu. Aku tersenyum. Karena pihak bank hanya diminta mengatakan cicilan sudah dibayar. Tidak perlu menyebut nama siapa yang membayarnya. Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik. Para paman dan bibi saling berpandangan. Tak satu pun dari mereka mengetahui kenyataan itu. Rizky akhirnya berdiri. Suaranya terdengar berat. Bu, sebenarnya, usaha saya juga pernah hampir tutup. Kalau waktu itu Nia tidak menjual seluruh tabungannya, mungkin saya sudah bangkrut. Bu Yanti langsung menoleh kepada anaknya. Kamu juga menyembunyikan ini? Rizky mengangguk. Nia yang meminta. Katanya, membantu keluarga tidak perlu diumumkan. Air mata mulai memenuhi mata Bu Yanti. Namun beliau masih diam. Aku kembali berbicara. Bu, selama ini saya memang hanya menantu. Saya sadar itu. Saya tidak pernah ingin menggantikan posisi anak kandung ibu. Tapi, saya selalu berusaha menjadi bagian dari keluarga ini. Suasana kembali hening. Aku menunjuk isi map itu. Semua bukti itu bukan saya simpan untuk menghitung jasa. Bahkan, saya berharap map itu tidak pernah dibuka. Beberapa bibi mulai mengusap air mata. Aku melanjutkan. Saya hanya menyimpannya. Kalau suatu hari, ada yang benar-benar percaya bahwa saya hidup dengan menumpang. Bu Yanti perlahan duduk. Tangannya masih memegang map itu. Kini, tangan itu bergetar. Beliau membuka halaman terakhir. Di sana hanya ada 1 lembar kertas. Bukan bukti transfer. Bukan kwitansi. Melainkan secarik tulisan tangan. Tulisan itu adalah milikku. Aku menulisnya 3 tahun lalu. Di bagian atas tertulis, kalau suatu hari ibu membaca surat ini, berarti hati ibu masih belum bisa menerima saya sebagai keluarga. Bu Yanti mulai membaca dalam hati. Semakin lama, air matanya semakin deras. Tak ada lagi wajah angkuh yang sejak tadi memenuhi ruangan. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Namun, beliau belum selesai membaca. Karena di bagian akhir surat itu, ada satu kalimat yang membuat beliau langsung menutup mulutnya sambil menangis.
Kalimat yang juga membuat seluruh keluarga akhirnya memahami mengapa selama bertahun-tahun aku selalu memilih diam daripada membalas setiap hinaan yang kuterima. Ruangan masih dipenuhi keheningan. Tak seorang pun berani berbicara. Semua mata tertuju kepada Bu Yanti. Tangannya masih memegang surat yang tadi berada di halaman terakhir map coklat itu. Air matanya terus menetes. Perlahan, beliau mulai membaca isi surat itu dengan suara bergetar. Assalamualaikum, Bu. Kalau Ibu sedang membaca surat ini, mungkin sampai hari itu, Ibu masih belum bisa menerima saya sebagai anak. Suara Bu Yanti mulai tersendat. Beliau berhenti beberapa detik, lalu melanjutkan. Tidak apa, Bu. Saya tidak pernah memaksa Ibu menyayangi saya. Karena saya tahu, kasih sayang tidak bisa diminta. Beberapa bibi mulai menyeka air mata. Bu Yanti kembali membaca. Saya hanya ingin Ibu tahu, setiap kali saya membantu keluarga ini, saya tidak pernah merasa sedang membantu keluarga suami. Saya merasa sedang menjaga keluarga saya sendiri. Tangis Bu Yanti semakin pecah. Beliau menutup mulutnya agar isaknya tidak terdengar terlalu keras. Aku hanya berdiri tenang. Tidak ada rasa puas di dalam hatiku. Justru melihat Bu Yanti menangis membuat dadaku ikut sesak. Karena sejujurnya, yang selama ini kuinginkan bukanlah pengakuan. Aku hanya ingin diterima. Bu Yanti melanjutkan membaca bagian berikutnya. Bu, kalau suatu hari saya sudah tidak tinggal di dekat Ibu, tolong jangan pernah berpikir saya pergi karena membenci Ibu. Saya hanya ingin menjaga agar rumah ini tetap damai. Ruangan kembali sunyi. Semua orang mulai memahami mengapa selama ini aku selalu mengalah. Masih ada paragraf terakhir. Bu Yanti mengusap air matanya berkali-kali sebelum melanjutkan. Dan kalau suatu hari, Ibu masih menganggap saya hanya menantu, saya akan tetap mendoakan Ibu seperti saya mendoakan ibu kandung saya sendiri. Karena bagi saya, menjadi anak yang baik lebih penting daripada diakui sebagai anak. Kalimat terakhir itu membuat Bu Yanti tidak sanggup lagi membaca. Surat itu terjatuh dari tangannya. Beliau menangis tanpa suara. Seluruh keluarga ikut terdiam. Tak ada lagi yang berbisik. Tak ada lagi yang memandangku dengan rasa ingin tahu. Kini, yang mereka lihat hanyalah seorang menantu yang bertahun-tahun menyimpan luka sendirian. Doni, adik iparku, berdiri dari kursinya. Ia menghampiriku. Mbak? Aku menoleh. Maaf. Aku baru tahu uang kuliahku selama ini berasal dari Mbak. Aku tersenyum. Itu bukan hanya dariku. Itu juga hasil kerja keras kakakmu. Doni menggeleng. Tapi kalau Mbak tidak membantu, mungkin aku sudah berhenti kuliah. Air matanya jatuh. Ia langsung memelukku. Tak lama kemudian, Rizky ikut berdiri. Ia memegang tanganku erat. Nih, aku minta maaf. Aku menggeleng. Mas tidak salah. Tapi aku salah. Salah karena membiarkan kamu menanggung semua ini sendirian. Rizky menundukkan kepala. Selama bertahun-tahun, ia memang sering membelaku. Namun ia tidak pernah benar-benar mengetahui seberapa dalam luka yang kusimpan. Saat itulah, salah seorang paman angkat bicara. Ian? Bu Yanti mengangkat wajahnya perlahan. Kamu ingat tidak? Waktu almarhum suamimu sakit. Bu Yanti mengangguk pelan. Paman itu melanjutkan. Waktu itu, yang setiap hari menjaga di rumah sakit bukan hanya Rizky, tapi juga Nia. Kami semua melihatnya. Namun dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Beberapa bibi ikut mengangguk. Iya. Nia juga yang sering mengantar makanan, yang mengurus administrasi rumah sakit, yang menemani semalaman. Air mata Bu Yanti kembali mengalir. Beliau menoleh ke arahku. Tatapannya sudah sangat berbeda. Tak ada lagi rasa marah. Tak ada lagi kesombongan. Yang ada hanyalah penyesalan yang begitu dalam. Beliau perlahan berdiri dari kursinya. Melangkah mendekat ke arahku. Setiap langkahnya terasa berat. Seluruh keluarga memperhatikan tanpa berkedip. Bu Yanti berhenti tepat di depanku. Lalu, dengan suara yang hampir tak terdengar, beliau berkata, Nek, bolehkah Ibu meminta maaf? Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Karena semua orang tahu, perempuan yang selama bertahun-tahun selalu merendahkan menantunya, kini sedang bersiap merendahkan egonya di hadapan seluruh keluarga. Ruangan terasa begitu sunyi. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata. Semua mata tertuju kepada Bu Yanti yang masih berdiri di hadapanku. Air matanya terus mengalir. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya,
Aku melihat perempuan yang selalu tampak tegar itu benar-benar kehilangan kata-kata. Nia? Suara Bu Yanti bergetar. Ibu? Ibu sudah terlalu sering menyakitimu. Aku hanya diam. Bukan karena marah, melainkan karena aku tahu, kalimat itu pasti sangat berat untuk beliau ucapkan. Bu Yanti kembali berkata, selama ini, ibu selalu merasa, kalau tidak ada yang pantas mendampingi Rizky selain perempuan yang berasal dari keluarga berada. Beliau menarik napas panjang. Tapi ternyata, yang paling kaya bukanlah orang yang punya banyak uang, melainkan orang yang punya hati sebesar milikmu. Beberapa bibi langsung mengusap air mata. Tanpa diduga, Bu Yanti menggenggam kedua tanganku. Lalu perlahan, beliau menundukkan kepalanya. Nia, ibu minta maaf. Bukan sekali. Bukan 2 kali. Tapi untuk setiap hinaan, setiap tatapan sinis, dan setiap kalimat yang pernah ibu ucapkan. Air mataku akhirnya jatuh. Aku buru-buru mengangkat tangan beliau. Bu, jangan seperti ini. Namun Bu Yanti menggeleng. Tidak. Selama bertahun-tahun, ibu selalu meminta kamu menghormatiku. Sekarang, izinkan ibu belajar menghormatimu. Suasana berubah semakin haru. Rizky memalingkan wajahnya. Ia tidak ingin orang lain melihat matanya yang mulai basah. Doni berdiri di samping ibunya. Perlahan memeluk bahu Bu Yanti. Bu, kita semua salah? Bu Yanti mengangguk pelan. Iya, ibu terlalu sibuk menilai siapa yang lahir sebagai anak kandung. Sampai lupa bahwa keluarga juga bisa lahir dari ketulusan. Salah seorang bibi kemudian tersenyum kepadaku. Nia, aku menoleh. Kenapa selama ini kamu tidak pernah membela diri? Aku tersenyum kecil, lalu menjawab, karena saya percaya, orang yang benar tidak harus selalu menang dalam perdebatan. Terkadang, waktu yang akan berbicara menggantikan kita. Semua kembali terdiam. Pak D. Hasan yang sejak tadi memperhatikan akhirnya ikut bicara. Saya jadi malu. Kami semua sering mendengar Bu Yanti mengeluh soal Nia. Tapi tidak satu pun dari kami pernah bertanya langsung kepada Nia. Beliau menundukkan kepala. Maafkan kami. Aku menggeleng pelan. Bapak tidak perlu meminta maaf. Yang terlihat memang belum tentu yang sebenarnya. Bu Yanti kemudian mengambil map coklat itu. Beliau memegangnya erat. Nia, ibu boleh menyimpan map ini. Aku tersenyum. Tentu. Tapi, sebenarnya map itu sudah tidak ada gunanya lagi. Beliau mengernyit. Kenapa? Aku menjawab pelan. Karena tujuan saya menyimpannya bukan untuk membuktikan siapa yang paling banyak berkorban. Saya hanya ingin suatu hari, ibu tahu bahwa saya benar-benar menyayangi keluarga ini. Air mata Bu Yanti kembali jatuh. Tak lama kemudian, Bu Yanti berjalan ke depan seluruh keluarga. Beliau mengangkat map itu, lalu berkata dengan suara lantang. Hari ini, saya ingin semua orang menjadi saksi. Nia bukan menantu yang numpang hidup. Beliau berhenti sejenak, lalu menoleh ke arahku. Nia adalah anak perempuan yang selama ini Tuhan titipkan kepada keluarga kami. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Beberapa anggota keluarga ikut menangis. Namun, di tengah suasana yang mengharukan itu, seorang pria parubaya yang sejak tadi duduk di sudut ruangan perlahan berdiri. Namanya Pak Surya. Beliau adalah kakak kandung almarhum ayah mertuaku. Dengan suara tenang beliau berkata, Yanti, ada satu hal yang selama ini belum kamu ketahui. Semua orang menoleh kepadanya. Pak Surya mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya. Aku sebenarnya sudah lama ingin memberikan ini. Bu Yanti tampak bingung. Surat apa itu, Mas? Pak Surya tersenyum tipis. Ini surat terakhir dari almarhum suamimu. Dia menitipkannya kepadaku beberapa minggu sebelum meninggal. Wajah Bu Yanti langsung berubah pucat. Tangannya mulai gemetar. Apa isinya? Pak Surya memandangku sekilas, lalu berkata pelan. Isinya tentang Nia. Tentang alasan mengapa sebelum meninggal. Adikku pernah berpesan kepadaku. Kalau suatu hari istriku menyakiti Nia, tolong bacakan surat ini di depan seluruh keluarga. Seluruh ruangan kembali membeku. Tak ada seorang pun menyangka bahwa almarhum ayah mertuaku ternyata telah meninggalkan pesan yang belum pernah dibuka selama bertahun-tahun. Dan isi surat itu akan membuat Bu Yanti semakin menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan kepada menantunya sendiri. Ruangan kembali sunyi. Semua orang memandang amplop putih yang berada di tangan Pak Surya.
Tak seorang pun menyangka. Di balik acara syukuran keluarga hari itu, masih ada satu pesan terakhir dari almarhum ayah mertuaku. Bu Yanti berdiri mematung. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Mas, kenapa surat itu baru diberikan sekarang? Pak Surya menarik napas panjang. Karena adikku berpesan, jangan pernah berikan surat ini selama keluargaku masih hidup rukun. Aku berharap surat ini tidak pernah perlu dibuka. Tapi setelah melihat apa yang terjadi hari ini, aku rasa inilah waktunya. Pak Surya membuka amplop itu dengan hati-hati. Kertas di dalamnya sudah mulai menguning. Namun tulisan tangan almarhum masih terlihat jelas. Beliau mulai membacanya. Assalamualaikum, istriku Yanti. Mendengar nama itu disebut, air mata Bu Yanti langsung mengalir. Pak Surya melanjutkan. Kalau surat ini dibaca, berarti aku sudah tidak ada. Aku ingin meminta satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari asal keluarganya. Karena ketika aku memilihmu menjadi istriku, orang tuaku dulu juga pernah meragukanmu. Bu Yanti langsung menutup mulutnya. Beliau teringat masa mudanya. Saat ini, ia memang sempat ditolak keluarga besar karena berasal dari keluarga sederhana. Surat itu berlanjut. Aku tahu rasanya dipandang rendah. Karena itu, aku berharap kamu tidak pernah melakukan hal yang sama kepada menantu kita nanti. Ruangan benar-benar hening. Tak ada satupun yang berani menyela. Pak Surya membaca halaman berikutnya. Kalau suatu hari Rizky menikah, peluklah istrinya seperti anakmu sendiri. Karena sejak hari akad, dia telah meninggalkan rumah orang tuanya untuk mempercayakan hidupnya kepada keluarga kita. Tangis Bu Yanti semakin pecah. Beliau menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Masih ada satu paragraf terakhir. Pak Surya membacanya dengan suara bergetar. Dan kalau suatu hari istriku membaca surat ini setelah menyakiti Nia, sampaikan permintaan maafku kepadanya. Karena aku yakin, perempuan yang dipilih anak kita bukan perempuan sembarangan. Jagalah dia, karena dia akan menjaga keluarga kita ketika kita sudah tiada. Kalimat terakhir itu membuat seluruh ruangan dipenuhi isak tangis. Bahkan beberapa paman yang sejak tadi berusaha tegar ikut mengusap mata. Bu Yanti berjalan perlahan ke arah foto mendiang suaminya yang tergantung di ruang tamu. Beliau memegang bingkai foto itu. Tangisnya tak lagi bisa ditahan. Pak, aku gagal menjalankan pesanmu. Aku terlalu sibuk menjaga harga diriku. Sampai lupa menjaga hati anak kita dan istrinya. Beliau menangis cukup lama. Tak seorang pun mengganggunya. Beberapa menit kemudian, Bu Yanti menghampiriku. Kali ini, beliau membawa sesuatu. Bukan map. Bukan surat, melainkan sebuah kotak kecil berukir bunga. Nia, apa ini, Bu? Bu Yanti membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat gelang emas sederhana dan cincin tua. Beliau tersenyum di balik air mata. Ini hadiah yang dulu disiapkan almarhum untuk menantu pertamanya. Aku tidak pernah memberikannya. Karena hatiku masih dipenuhi kesombongan. Beliau menggenggam tanganku. Hari ini, kalau kamu masih bersedia, Ibu ingin memberikan ini sebagai tanda bahwa kamu bukan lagi sekadar menantu, tapi anak perempuan Ibu. Aku langsung memeluk Bu Yanti erat. Bu, saya tidak pernah menginginkan emas ini. Saya hanya ingin punya seorang ibu. Bu Yanti menangis sambil memelukku semakin erat. Mulai hari ini, kamu punya. Rizky menghampiri kami. Ia memeluk kami berdua. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan kehangatan keluarga yang selama ini hanya ada dalam doa-doaku. Doni ikut bergabung. Suasana yang tadi dipenuhi rasa malu, kini berubah menjadi pelukan panjang yang menghapus bertahun-tahun kesalahpahaman. Beberapa bulan kemudian, hubungan kami benar-benar berubah. Bu Yanti tidak lagi memanggilku menantu. Beliau selalu memperkenalkanku kepada siapapun dengan kalimat yang membuat hatiku hangat. Ini Nia, anak perempuan saya. Kalimat sederhana itu dulu terasa mustahil untuk kudengar. Kini, menjadi ucapan yang paling sering keluar dari bibirnya. Setiap hari raya, akulah yang pertama kali diminta datang membantu memasak. Kalau Bu Yanti sakit, beliau justru memanggil namaku lebih dulu. Nia, tolong temani ibu. Dan setiap kali aku datang, beliau selalu menggenggam tanganku. Seolah takut mengulangi kesalahan yang sama. Suatu saat, kami berdua duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Bu Yanti berkata lirih, "Nia, ibu baru sadar. Aku dulu sering berkata, kamu cuma menantu numpang hidup." Beliau menggeleng sambil tersenyum malu.
Padahal, selama ini justru ibu yang menumpang pada ketulusanmu. Aku menggenggam tangan beliau. Bu, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita masih bisa menjaga hari-hari yang tersisa. Beliau mengangguk. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa syukur. Kini aku percaya, tidak semua luka harus dibalas dengan kemarahan. Diam yang disertai ketulusan akan menemukan waktunya sendiri untuk berbicara. Map coklat yang dulu kubawa sebagai bukti, kini kusimpan kembali di lemari. Bukan lagi untuk membela diri, melainkan sebagai pengingat bahwa kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas mungkin tidak langsung dihargai. Namun suatu hari, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang menyebutku sebagai menantu numpang hidup. Karena akhirnya, aku benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu.